nggih barang ini. Fal yang juril insanu mimma khuliq. Fal yang jur maka hendaklah memperhatikan, maka hendaklah dia merenung, jangan banyak pikiran. Falandur, siapa yang suruh memperhatikan merenung? Al insanu, nah yang enak disambung. Falandur insanu, maka hendaklah manusia itu selalu memperhatikan. Memperhatikan siapa? Dirinya. Ngapain perhatiin orang? Orang itu sama kayak kita. Kalau yang duril insanu, maka hendaklah manusia itu memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia manusia itu diciptakan. Coba renungkan, dari apa kamu? Kamu diciptakan dari apa? Hal itu untung layan. Omnya lagi jualan, habis pesan itu, pesan apa Mirabella apa kayak yang harganya mahal kayak, wah lambi ini sambil menciptakan aku apa mau tuh, goblok lupa, lihat apa, ini ya lupa, bapak-bapak dengan bikin jabulan ini. Gini barang kan ada yang bilang gemoy lupa dia. Masuk perhatikan, fal yanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaklah manusia itu memperhatikan dirinya dari apa dia diciptakan. Kalau dijawab oleh Allah, khuliqa mimma indah. Khuliqa ternyata dia itu diciptakan mimmain, dari air. Air apa? Dafikin, yang memancar. Jadi manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Air yang muncrat. Muncrat memili. Namanya muncrat memili. Memancar, bukan mengalir, bukan. Yang mengalir kan tajri. Muncrat. Ya kan? Mengalir itu kan tajri, yang mengalir. Min kakinya dari bawahnya. Kalau itu Dafikin, David itu muncrat, memancar muncrat. Dulu cus. Kalau mengalir nggak jadi. Hah? Kalau mengalir nggak jadi, muncrat. Muncrat kan? Itu. Jadi kalau mengalir malah nggak jadi ya? Malah nggak jadi biasa. Nggak tembus itu ya? Iya. Itu. Nggak tembus pintu. Yang namanya babul rahmah. Nggak mampu menembus babul rahmah. Kalau cuma minimal gelewer, kalau tak orang nembus kok gelewer tak. Harus ya? Muncrat. Nah di sini diterangkan. Din dipakai minar rojuli wal mar'ati fi rahimiha. Memang David itu adalah zin dipakin, yang memancar, muncrat minar rojuli, dari laki-laki, wal mar'ati, dan dari perempuan fi rahimiha, ke dalam rahimnya. Dari laki-laki muncrat terus, perempuan ada muncratnya enggak? Muncrat tinggal ketol. Jadi yo wong kagete padha, wabete padha, kejangnya padha, kejang juga padha berarti pas kejang itu loh, nggak bikin itu. Kalau belum kejang, belum udah bikin, jadi sampai yo kejang. Iya. Aku seneng aku. Muncrat. Ini bisa diceritain nih. Ini loh dengan ilmu cerita kasunyatan. Tak takon nih. Itu. Jangan tanggung. Seneng Pak ngaji Quran yang kayak begitu itu loh, dicerita. Hebat, dari hal paling kecil loh, yang kita kadang-kadang nggak sadar.
Tapi manusia itu diciptakan dari itu. Gitu loh. Dari laki-laki dan perempuan. Kemudian masuk ke dalam rahim. Rohimiha. Ha, bukan rohimahu. Tapi rohimiha. Ha, itu perempuan. Air yang memancar, yang masuk ke dalam rahim wanita. Jadi laki-laki memancar, perempuan juga memancar. Mancarnya bareng apa tidak? Barang kadang enggak. Kadang-kadang dia. Berdasarkan pengalaman kadang barang kadang. Itu ya. Pengalaman enggak pernah. Tapi umumnya yang memancar dulu. Ya lagi. Jangan khawatir, walaupun bapak-bapak yang memancar dulu, tetap karena dia pak dulu itu mampu menebus babur rahmah, pintu kasih sayang, pintu rahim. Gini loh, buktinya tetap jadi. Ini biasanya anak wedok. Itu biasanya anak Kenapa? Karena ketika dulu dia langsung jimplok kayak gitu. Ya kan? Yang enak bareng apa dewi-dewi? Hah? Kecambar. Sebenarnya sama-sama memancar dan kemudian dia masuk menembus pada pintu rahim, diproses dalam rahim. Itu kejadian kita dari itu. Nggak perlu tak jelaskan ya, nggak perlu ya. Jelas ya. Ini loh. Kan bahaya nih. Makanya Quran itu sampai budalinas juga wabayinati minal. Jadi saya tidak perlu menjelaskan terlalu paham kan? Paham kan? Paham. Nyata. Bisa ini ilmu titen kasusnya semua nerima. Ayo kalau ada yang mau debat toh. Kamu kan di debat. Gini betul, makanya kenyataan itulah kebenaran yang hakiki dan itu adanya pada diri sendiri. Makanya masing-masing membenarkan kan? Karena masing-masing punya rasa dan kenyataannya rasanya sama. Rasanya sama tuh, sama ngomong sama. Jadi yang penting rasanya itu kompak. Tidak mungkin sampai kok nyala kurang mungkin. Kenapa? Semua punya rasa dan rasa tidak pernah sudah terbukti. Sudah ya sama, saya juga sama. Saya punya rasa gimana? Saya kalau dijubit rasanya sakit. Sampai kalau tak jubit juga rasanya sakit. Makanya saya nggak pernah nyubit sampean. Kenapa? Sama. Wah kalau jubit sakit kok. Jangan nyubit orang lah. Jubit itu sakit, sama rasanya. Dan itu kenyataan. Dan itu adalah kebenaran. Orang yang mau nyubit kebenaran dan dia membenarkan bahwa dicubit sakit, nggak akan nyubit orang lain. Nggak bakal nyakiti orang lain. Halo? Jadi yang penting pakai bum dong. Yang penting Rasanya bum. Rasanya bum. Kompak kan? Enak ngaji gini. Oke kita lanjut kalau udah merasa. Yang penting kan rasanya. Jadi udah ketahuan sekarang kan. Ada dulu di sana memang kuliko memang David. Yakhruju min baini sulbi wa taroib. Air yang memancar itu yakhruju keluarnya, yang keluar min baini sulbi, ada di antara sulbi. Sulbi itu tulang ini, tulang punggung laki-laki. Sulbi. Mana orang laki itu jangan terlalu banyak dituntut. Karena kalau terlalu banyak dituntut, kalau mentang-mentang bujurnya ayu terus-terusan, ayu aja. Bujur mumpung bini cangkep, udah ke pinggangmu. Dek. Paham Pak? Itu pinggangmu, gimana ya itu lah. Pakai jadwal itu loh. Ketemu. Seminggu 2 kali gue dengar.
Mentang-mentang bojo ayu, bawen dino. Walah imba. Pinggang Kembali ke ajar. tapi juga jangan ditahan-tahan. Bikin pusing. Jadi hormon laki maupun perempuan itu produksinya itu ada di prostat. Di prostat. Jika kita makan, apalagi makannya enak, apalagi seneng itu ada produksi ngumpulnya itu di prostat. Ketika ini kelamaan dicampur di prostat, ora gek dimasak. Busuk apa tidak? Busuk apa tidak? Kan seneng kerasa kan? Ada telur, disimpan aja itu telur. Lama-lama, Pak, air yang memancar itu telur bukan? Telur. Dan yang disimpan ibu-ibu telur bukan? Telur. Indung telur. Nek kesimpan lama-lama gimana? Pening. Sedangkan itu tempatnya di prostat. Kalau kelamaan ora diurusi, engko nek telur iki busuk, dampaknya menjadi kanker prostat. Loh, ini namanya dibahas menurut ilmu kedokteran. Tapi hubungannya sama hadis itu Ya, begituan itu kok dapat pahala itu masuk akal hubungannya sama itu. Begituan itu dapat pahala. oh dapat pahala. Jangan kan begitu. Jangan begitu. Jadi begini. Amal yang terbaik itu memasukkan kegembiraan ke dalam dada sesama. Saman kalau nggak begitu, seneng nggak? Pusing. Seneng apa nesu? Nesu. Nesu nggak mau ngelani, nesu nggak ringan ya. Apalagi perempuan. Perempuan itu lagi pengen kono kae. Iya. Kok saman gak ndek turutin wes apa itu salah tingkah ngomongnya. Panci dibantingin. Ketika sudah dituruti maunya seneng apa tidak? Senang. Lah iya. Apa meneh begitu? Sampai bikin seneng gembira orang itu tuh Pak, amal paling bagus. Wong laku cuma jeneng nang wong liya. Nah, wong liya yang paling dekat itu istri. Jadi tahu. Istri sama nih. Istri sama tuh. Istri sama. Istri tetangga. Kenapa? Iya. Jangan bisa nyeneng ngatine wong ae. Itu amal yang paling Istri tonggo. amal itu. Lho kok sama pertanyaannya kok nene. Masa begitu aja kok dapat pahala? Ya masuk akal banget itu. Wah, itu ya Allah ya Allah. Tidak ada kesenangan yang lebih begitu. Iya, ujungnya seperti itu, Pak. Sama duitnya wakeh, mangane enak. Orang begitu itu piye kira-kira? Menurut logika Kenapa? menurut akal sehat aneh. Enggak aneh lah. Gimana? Aneh dia. Udah enak dapat pahala itu kan aneh. Kan? Orang enaknya nggak dapat pahala udah alhamdulillah. Oh, Di udah sini enak. hikmahnya. Di Itu apa? sini Hikmah dibalik itu apa? ini hikmahnya manusia itu. Manusia itu tidak egois ditakdirkan dari Allah aslinya. Yang egois ngajak egois pikiran sampean. Ya kan? Cuman enak kan kalau begitu? Enak kan? Enak. Tapi kan zaman nggak mikirin awake dhewe kan? Berarti zaman nggak berpikir pengen istrinya enak kan? Iya. Oh iya nih. Zaman pengen bareng kan? Pengennya bareng kan? Kok masuk akal
jadi nggak masuk akal. Allah memberikan sesuatu nggak masuk akal yang diterima. Islam itu alien, nggak amalion. Islam itu sangat ilmiah, nggak masuk akal gitu. Layak walayulaan tinggi Islam itu tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Aku gak terima oleh bilang gak masuk akal. Itu aja. Aku kadang-kadang aku enak aku ngajak. Aku mau wis kok urung ngono. Jadi enggak egois. Ya. Rasa tidak egois itu loh yang membuat mendapat pahala besar dari yang begitu. Sedekah itu. Jadi kalau ngajak itu jangan ngajak ngono ae. Mas, sedekah itu ngono, itu sedekah itu. Sedekah. Sedekah. Saya biasanya kalau ngomong itu di Quran itu ada, di Quran juga ada. Itu, iya. Betul nggak? Kamu makanya begitu itu sedekah apa enggak? Ketek aja kalau mau nanya Begitu. sedekah apa bukan? Begitu. Nah, sedekah masuk nggak dapat pahala. Loh, sampai bayangkan sekarang sampean bisa infak 5.000 di kota, dapat pahala enggak? Begitu tuh lebih dari 5.000. Minum jamunya berapa? Telur bebeknya 3, madu. Oh, Pak. Tuh, coba belum timbulnya ngomong. Masa dapat pahala nggak masuk akal? Aku nggak terima, dapat pahala nggak masuk akal. Pasti nggak egois itu yang bikin hebat. Mengajarkan sama tidak egois. Sama nggak pernah mau enak sendiri. Kita juga kepingin itu juga ngerasain Kenapa? Karena kita sadar istri itu bukan objek penderitaan. Istri itu bukan objek pelampiasan hawa nafsu, tapi istri itu adalah amanah dari Allah. Sehingga kita pun nggak dikasih rasa tidak egois. Mau enaknya sendiri enggak. Aku aja pas enak sampai bes ngomong belum kadang udah banget Kerja sama yang baik. kerja sama tidak egoisnya itu ya pahala itu. Tapi ini Ya, manggil-manggil apa ya? Ada pertanyaannya? tapi ini Pak, Ya. orang perempuan kadang-kadang ada batas kemauannya ya Pak. Ya. Terus gimana Pak? Ada apa? Ada batas kemauannya. Kadang-kadang Kemauannya kenapa? nggak mau terbatas, dia nggak ada kemauan melayani mauannya gitu. Ya. Tapi suaminya masih pengen gimana? Karena orang ada kadang Suami? batas orang perempuan tuh batas kesenangannya begitu berkurang gitu. Ya. Suaminya benar masih Suami mau. nah itu nggak tambah lagi caranya. Tambah lagi. Ada bukan dia berbuatan itu tapi dia kemauan itu udah nggak pengen gitu ya. Ada kan maksudnya kalau kurang makanya mau 80 udah nggak pengen tapi suaminya Saya paham, itu saya udah paham. iya Itu masalah udah biasa. iya maaf Ya. Jadi bagaimana Pak? Suami pengen tapi istri sudah nggak mau layani. Oke ya. Ada hadis yang menyatakan ya apabila suami memanggil istri ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak mau melayani dan membuat suaminya tidak ridho, pegel hatinya, ya kan? Suka pegel nggak hati kalau nggak dilayani? Pegel nggak kalau nggak dilayani? Berarti pernah nggak dilayani ya? Gini Pak, artinya orang perempuan tuh ada bilang monopol apa itu monopol itu kan ada keinginannya Ya paham, saya paham. Itu masalah kesehatan itu. Saya tahu itu. Saya tahu. Saya kasih solusi. Jangan takut menopause. Karena menopause itu menjadi hantu bagi kaum wanita yang sudah 40 ke atas. Jadi Pak toh jangan punya rasa khawatir. Jangan khawatir. Nambah lagi. Jadi emang ada di situ. Apabila suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri itu tidak melayani
dan suaminya itu ada rasa kecewa, kesel, nggak ridho dengan perbandingan tadi, maka itu istri akan dikutuk oleh malaikat. Akan tetapi, boleh dipakai tetapi. Boleh. Suami tahu diri dong, introspeksi diri. Kenapa istri nggak mau melayani? Bisa jadi istri kecapean. Iya. Terpaksa mencapai Subuh-subuh, ya kan? Kora-kora. Itu sambil masak air. Habis kora-kora itu nyuci prabotan piring itu yang bekas makan malam yang jemput di habis subuh tuh, habis sholat subuh, ya kan? Habis kora-kora, umbah, habis umbah ngejusi bocah, habis ngejusi bocah ngeterni sekolah, baru ngeterni sekolah pulangnya jemput mampir ke tempat tukang sayuran olah-olah nyuapin bocah. Malam baru mau istirahat, suaminya ngubah gelem melayani yo wis sampe. Masalah kok arep nambah, bisa pengen nambah, bojomu capek. Sebetulnya semua pekerjaan istri adalah tanggung jawab suami. Jangan hanya nuntut dong. harus kerjasama berarti. Itu tanggung jawab suami. Suami kalau mampu, makanya orang dulu suami kalau mampu beli kuda. Zaman dulu jangan kuda kan, beli kuda. Istri adalah ratu di dalam rumah tangga. Ratu itu ya Macing-macing doang ya. istri itu bukan sekedar pelampiasan hawa nafsu, tapi pendamping, jantung hati, belahan jantung hati. Dan jiwa. Itu ngerti, tahu diri kita. Atau mungkin kitanya yang kurang romantis. Main seruduk kan. Pak, laki-laki kalau main seruduk, istri risih nggak? Risih. Jangan juga bukan. Mungkin rayuannya kurang mantap. Waduh, ini mau muncak ini. Bisa dipahami apa tidak? Bener. Penduduk Pak, Kali ini terus. kan bicara menopause. Ada nenek-nenek umur udah 85 masih hot. Ada minyak. Kenapa? Apalagi zaman sekarang. Ada minyak itu, minyak zaitun. Zaman biyen, Pak. Zaman biyen layaknya Kang Wira. Oh, Pak Bian. Sekarang nggak perlu itu. Kita bisa beli di apotek untuk membantu. Lumas. Benar-benar. Itu tak. Kami Pengalaman mana orangnya nih? Sebetulnya masalah bukan kaum wanitanya, bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya tahu sendiri dong. Ini dipukul soal, buka-buka. Perempuannya dikira nggak sakit perempuan gitu. Kita biasa mau ini. Ini dipukul soal. Alon-alon, nanti semua masuk ke sumurnya besok tuwe, patang ke atas. Itu reso des alon-alon Pak. Namanya bilang gue juga ya. Tapi bener Pak Aco, cuma uji pemaksa usah yuk. Mereka kalau itu kasihan yang perempuannya. Kadung capek orang tekan ini pegel nggak Bu kalau ada begitu? Pegel. Kan masih muda aja bilang pegel, apa enggak yang semua Pak? Dikira orang Gimana proses itu? perih nggak? Perih nikmat. Ketika istri sudah memiliki keluhan seperti itu, ini penting Pak untuk keharmonisan rumah tangga. Kalau istri sudah mulai punya keluhan ketika kumpul dengan suami, jangan ngarep istri kepengen. Soalnya yang dibayangkan perih digusek-gusek kalau belum kayak hidung aja. Materinya apa ini? Materinya apa ini? Yang pintar yang nanya apa yang ditanya nggak tahu. Paham Pak? Paham. Udah ya paham ya. Paham itu urusan Pak psikologi. Saya bangga. Itu faktor psikologis juga kan? Karena udah keseringan begitu Pak.
Orang nggak mau. Wes melangkah kok gelem menahan paha, rambutmu saku sampai panas kok ribut. Kita mawas diri ya Pak, jangan nyanyi. Lihat istri ngomong, jelas sekarang mengalami itu yang salah sampai loh, sampai sibuk dari pagi sampai sore kok gak sempat dandan pengen istri nyampe. Menjelang pelayan warteg senyam Terbalik. Gak jelas. Makanya sama istri itu jangan pelit. Hah? Gemoy. Mereka gemoy. Kan kita berjuang, kan karena punya istri kan, karena tanggung jawab keluh. Kalau enggak mau ngapain pada aku, kamu kalau enggak punya istri mau ngapain? Santai aja. Bukan ngotot-ngototnya kalau punya istri. Kasihan. Tapi nggak gitu-gitu amat saya walaupun begini kan saya nggak galau. Coba galuan mana sama Bapak Prapto? Bisa. Karena saya tahu gitu loh. Bagaimana cara mengatasinya? Dia dulu nggak mau berguru sama saya. Cara mengatasinya Saya masih 120 ampere. Oke ya. Ojo kedua-dua. Bisa dipahami apa tidak? Bisa. Bisa ya. Jadi kita juga jangan mentang-mentang ini kan nggak ngerti. Ya, ngerti ini bagaimana kondisi makanya kalau ada apa-apa jauh-jauh hari itu sindir-sindiran dulu. Janjian. Kalau istri udah mulai cari air nyiramin pot, disiramin Bu, iki lho Pak Layur. oh benar kalau mulai layur berarti itu ya wes itu Simbol sampai kayak gitu. jadi dari awal tuh udah ancang-ancang udah bayangan itu ntar balem kalau ditiram terus kakak juga kok boleh nyiram itu udah berbunga-bunga dulu ketemu udah senyum gitu bener nggak karena ingat mau disiram di sini tuh gak senyum juga ingat mau disuruh nyiram pasti pas ketemu indah tapi ya udah langsung nyeruduk kan Ketemu apa? udah ya oke tak habisin dulu tak habisin ya udah ya Semuanya 1 jam. enak ini jadi ya harus membayar sulbi bahasa roe jadi air yang memancar itu keluarnya dari antara ini dari antara tulang sulbi itu unggung ini loh Pak makanya ini terasa Pak. Pantesan ambil masuk angin. Nah, kalau taroib itu tulang dada. Oh ya ingat ya suaranya itu. Napasnya ingat. Agak agak. Bisa loh. Udah lah itu ada. Gimana nih? Setelah pacarnya. Langsung atas kafe. Kalau laki-laki di sini kan. Kalau perempuan di sini Pak. Jadi atas. Ini ngomong, kamu niru lah kayak amplop banget. Nah ya, gitu. Ini fakta loh, ini kan sunatan ilmu tes. Ya, mana yang asik kita langsung cek dan suruh iya wah itu bos, bareng gitu. Itu diatur atau asal-asalan. Nah, inahu ala rojihi lakodir. Inahu sesungguhnya dia siapa? Dia yang menciptakan kamu dari air itu. Siapa yang menciptakan kamu dari air? Allah Ta'ala. Inau sesungguhnya Allah Ta'ala itu ala rojihi yang menciptakan kamu dari air itu dia mampu mengembalikannya. Ya, rojihi itu roja'ah kembali, rojiun kembali ya. Roja'i mengembalikannya, kembalikan dia. Lakodiru sungguh dia kuasa. Kalau Allah mampu menciptakan sampean dari air yang memancar, yes, terus jadi begini, terus kemudian nanti dikubur, lalu hancur, gak karuan,
itu Allah mampu mengembalikannya lagi. Sangat kuasa. Wah, memancar dari begini aja bisa, apalagi tinggal membalikan. Mampu nggak? Mampu. Rasional. Jadi itulah Allah kuasa, termasuk tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Oke ya. Nah, yauma tublas saroir. Yauma pada suatu hari. Nah, tubla itu tahta baru waktu satu diuji. Nah, tubla itu diuji, ditampakkan. Yauma pada suatu hari ditampakkan, dinyatakan, didohirkan, ditampakkan. Apa? Asaroiru, semua rahasia. Di suatu hari nanti dia pun akan kuasa menampakkan semua rahasia-rahasia. Sir. Tampakkan. Nah, disitulah ada bangkit kesadaran. Ditampakkan ini. Yang dulunya kita nggak percaya dan ditampakkan. Kapan? Nanti kalau kiamat. Ya, kiamat itu bangkitnya suatu kesadaran. Suatu hari nanti kita akan disadarkan. Diam yang sekarang kita nggak percaya, nanti ditampakkan. Itu loh yang kamu dulu nggak percaya. Ini loh kenyataannya. Karoir, semua rahasia-rahasia yang kita tidak pernah percaya, kemudian kita mengabaikan, kita cuek-cuek aja karena kita nggak itu karena rahasia ya. Karoir itu sirul, rahasia, semua rahasia akan ditampakkan pada hari itu, yaitu hari kiamat. Dan hari kiamat itu sudah dimulai sejak manusia mati. Kalau sekarang bisa mati sajroning urip, sampean bisa dibangkitkan kesadarannya, tapi harus mati sajroning urip. Gini benar? Karena itu kiamat. Walaupun disebut kiamat sugro, kiamat kecil ya. Oke ya, semua ditampakkan yang kita. Kalau sampean mau bangkit kesadaran sampean, semua yang rahasia-rahasia sampean akan dikasih tahu. Kalau aku kocar kapan? Takon karena mama bukannya sombong ya. Oh gitu, udah dapat bocoran. Main tenang-tenang aja, santai aja. Ya kan? Boleh penting ngaji ini sedot aja. Ngaji 1000 bulan. Ngaji 1000 bulan hari ini. Tenang. Saya nggak dapat 1000 bulan, emang belum dapat jatah. Ada aja halangannya. Tenang. Rahasia. Ya kalau pengen tahu, ya nanti suatu hari ketika kita dibangkitkan. Ini rahasia yang kamu kenal, kamu nggak percaya. Boleh nggak percaya, makanya sama saya jangan terlalu percaya. Nah, tapi apa yang ada dalam diri, dalam rasa, itulah suara kebenaran. Oke ya. Nah, pamalahu min kuwati wala nasir. Pamalahu. Maka tidak ada bagi manusia itu ketika itu min kuwatin daripada manusia itu nggak ada kekuatannya. Manusia itu lah Allah. Manusia nggak ada kekuatan. Pamalahu min kuwatin wala nasirin, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Siapa penolong? Yang ada juga kasih Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, hanya Allah. Sehingga kita karena itu bayar itu. Oke bro, kekuatan nggak ada, manusia semua sama. Semua manusia la haula wala nggak punya kekuatan dan nggak mampu menolong. Yang mampu menolong adalah an-nasir, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wala haula. Mantap. Lanjut ya, lanjut. Udah enak. Wasamai datir rojai, sumpah lagi. Wasamai dan demi langit datir rojai yang mengandung hujan. Langit mengandung hujan. Almator. Wal ardi dan demi bumi datir sodai yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Artinya terbelah.
bumi bisa terbelah karena tumbuhnya tanam-tanaman. Ya kan? Kalau turun hujan, yang tadinya tanah kering, hujan subur pada pecah tumbuh-tumbuhan. Bisa ditembus oleh tumbuh-tumbuhan walaupun lunak. Itulah kekuasaan Allah. Yang tadinya keras, dipacu langit. Turun hujan kan, tumbuhan mampu menembusnya. Itu namanya as-sab'an. Ya. Innahu sesungguhnya dia apa? Al-Quran. Innahu di sini sesungguhnya Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu la qaulun faslu, yaitu benar-benar qaulan, qaul itu ucapan, perkataan, firman, faslun yang bisa memisah. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar memisahkan, bisa memisahkan antara yang hak dan disebut makanya di sini yang hubungannya dengan Ramadan adalah karena Al-Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Untuk apa? Hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan, membedakan. Makanya innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang bisa membedakan, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Setelah kamu tahu paman syahida min kumusaro falyasum sum. Maka barang siapa di antara kalian sudah menyaksikan munculnya bulan Ramadan itu falyasum, maka hendaklah dia saum. Hati-hati, bukan hanya menahan makan, minum, dan berituk, tapi jaga lisanmu kecuali dengan yang baik-baik. Dan aksanal hadis adalah Al-Quran yang mengandung hudan, bayan, dan pembeda antara hak dan Oke? Keren? Paham? Aksanal? Siapa gurunya? Bunda Ira. Ketumnya? Bang Dedi. Saum, falyasum. Janganlah kau saum. Makanya kita saum yang keluar asal hadis. Oke? Sepanjang siang nggak makan, nggak minum, nggak kumpul listrik, namanya siang. Gini kan? Memang yo namanya tidak siang. Ngono ae jadi nek ana sing ora mangan berarti poso. Nah sing mangan ngopi rokok awan-awan berarti enggak poso. Kan ngono gampang bedain. Ngene iki jenenge tahu. Tadi makan minum. Tadi kan makan, tadi minum. Mungkin tadi maghrib udah ada yang mulai nyicil ya Pak ya kan? Tadi kamu pamitan habis buka mau ngapain? Masukin bulung kan itu. Ya kan? Nggak apa-apa, orang nggak apa-apa kok. Itu aturan agama kan begitu, boleh kalau sudah maghrib boleh. Apa yang akan jangan-jangan ya. boleh? Ya, takutnya, ya kan? Tadi malam pas sahur waktunya mepet, jaluk Rati layani, itu nggak protes saya Pasar Jono kaya ya. Ya kan sama aja ya Pak. Hari ini maghrib Pak. Baik, kalau subuh keburu insya bukan masalah apa, mandinya itu loh adem. Digantinya kaki habis maghrib. loh kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita paham lah. Jangan egois. Enggak lucu banget begitu. Ya, hebat ini yang pawar. Aku kan tahu isi hatinya itu rahasia dicapakan gitu. Oke, itu kan kesadaran. Kesadaran, membangkitkan kesadaran. Langsung balik. Wama huwa bil hazli, wama huwa dan tidaklah. Sekali tidaklah. Ya, apa bil hazli? Al-Quran itu main-main, gak mungkin. Masya Allah main-main. Ya, semua yang datang dari Allah itu al-haq milik Rabbi. Gak main-main. Al-haq itu datangnya dari Rabbi. Para takunana minal mumtarin. Maka apabila
kebenaran dari Tuhanmu telah datang, para takunana minal muntari. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran itu. Makanya asal habis baca mesti diakhiri dengan shadaqallahul azim. Pinter. Udah tahu muridnya tahu ini. Agak ngerti ini langsung paham. Lanjut ya, paham. Innahum yakiduna kaida. Innahum sesungguhnya mereka ay al-kufar. Tetapi orang-orang yang kufur, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu ketika Nabi kita Muhammad menyampaikan Al-Qur'an, itu ya menyampaikan Al-Qur'an, yakiduna, mereka membuat tipu daya, membuat makar, membuat rekayasa. Kaidah dengan benar-benar membuat rekayasa yang nggak main-main, bahkan mau mengusir, mau menangkap, mau menyalibnya, bahkan mau membunuhnya, betul nggak? Nggak Nabi pun tidak orang kafir. Sama orang yang kufur, hatinya kufur, kita bacakan Quran nggak seneng hatinya, Pak. Gini betul, dia bikin tipu daya, ngajak ondok-ondok, ngapain lupa di pondok, malu-malu Madinah. Pak Warto mau ambil macam-macam itu kadang-kadang. Padahal begitu datang ke sini, enak ngopi, rokokan, boleh melonjot, boleh nyender, boleh nanya, boleh komplain, boleh ngayal, ya kan? Enak kan? Enak. Orang yang enggak itu, artinya udah ada aja yang begitu di masa zaman Nabi pun begitu. Makanya para dai baca mubalik, para guru-guru ngaji, jangan kecil hati. Allah tidak pernah tidur. Dan Allah mengutus kepada kita para penjaga-penjaga yang nggak main-main. Mereka tenang kan, guru-guru ngaji jangan takut lapar. Kalau ada guru-guru ngaji di sini yang lapar, Cak Warto yang paling dulu lapar. Tapi kalau harus kenyang, maka guru-guru sini semua murid harus kenyang duluan. Dan Cak Warto kenyangnya berapa? Tapi kalau harus lapar, dia dapat oleh lapar. Enak juga. Oh, makanya di kongkong mangan itu macam-macam. Mangan gitu loh, kongkong mangan angel. Apa angel lah? Aku harap kalau muridku lapar, aku mau. Aku harus kenyang dulu. Masalah camat nggak kebagian, nggak pokok. Aku tak mesen grab. Enak grab, enggak kan? Iya lah, sampai paling saya rasa. Bercanda tapi enggak begitu ya, enggak begitu ya. Sampai aja beli satu sekali ngirit. Jadi itu orang kafir itu. Innahum yakiduna kaida. Nah, tapi ingat wakidu kaida. Apa? Wakidu kata Allah, dan aku pun membuat tipu daya. Mereka membuat makar kepada Rasulku, kepada hambaku, kepada kekasihku. Ingat, dia nggak tahu dia. Aku pun punya makar, aku pun punya tipu daya. Ya kan? Kaidah benar-benar tipu daya. Dan sebaik-baik makar adalah makarnya Allah. Wa makaru, wallahu khairul makirin. Itu dalilnya Mbah Min. Iya. Tapi pakai itu lagi. Mereka punya rencana, kita punya rencana. Allah pun punya rencana. Sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah. Oh, Bisa. paham ya? Orang mau membuat makar macam-macam nama hamba Allah. Allah juga bikin makar. Amanan aku menantang gitu. Pamahil kafirina amhilhum ruwaida. Pamahil, ya, pamahil. Ayah Muhammad. Karena itu tunggu aja oleh umat. Jangan khawatir, sabar. Tunggu aja saatnya. Tunggu tanggal mainnya. Dia membuat makar, dia membuat budaya. Aku pun membuat budaya. Sebaik makar adalah makarku. Tunggu tanggal mainnya, Man. Tenang, kamu nggak usah khawatir, nggak usah galau, nggak usah risau. Tunggu, pamahil, tunggu tanggal mainnya. Al kafirina, ya, orang-orang kafir itu amhilhum, yaitu
tertangguh mereka. Bukan ya ini, apa memang ditangguhkan? Belum saatnya. Nah, ntar kalau sudah saatnya, dia ruwaida. Sebentar aja selesai. Oleh karena selesai itu riwayatnya orang-orang kafir. Tenang kamu, tunggu saatnya. Bener ya kan? Dari berbagai itu hancur. Terjadi perang Badar ribuan orang kafir. Umat Islam, umat Nabi Muhammad cuma 300. Nah, dengan apa? Itastajisuna rabbakum fastajaba lakum ane mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Itastajisuna rabbakum, ketika kalian Mat dan sahabatmu beristighosah kepada Tuhan, fastajaba lahum, maka mustajab untuk kamu istighosah. Karena apa? Ani sesungguhnya aku Allah mumiddukum akan mengirimkan bala bantuan untuk kalian bi alfin dengan ribuan minal malaikati, para malaikat murdifin yang datang berduyun-duyun berangsur-angsur. Cuma 300 orang lawan ribuan bersenjata lengkap. Umat Islam tidak bersenjata karena nggak niat mau perang. Cukup dengan pasir habis istighosah dilempar. Yang kundanya kena plok. Akhirnya apa Allah bilang? Jangan bangga. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalah. Maka bukan kalian yang membunuh orang-orang kafir itu. Walakinnallaha qatalahum. Tapi Allah yang membunuh orang kafir. Kalau kamu yang bunuh, nggak mungkin. Kamu cuma 300 nggak pakai senjata. Orang kafir udah siap memang untuk menghadap. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Maka bukan kalian yang membunuh. Jangan bangga. Tapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma romaita Romaita. Dan bukan kamu yang melempar itu ketika kamu melempar. Walakinnallaha roma. Tapi Allah yang melempar. Ribuan kelepek. Itulah saat yang aku janjikan. Yang saya bilang, tunggu saatnya. Ya, enggak. Amahil kafirina aminhum ruwaida. Maka akhirnya bisa sama habis. Sadaqallahul Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita kitab Al-Ibris 5 rivasi tafsir Quran Aziz yang dibantu dengan kitab tafsir lain sebagai referensi atau rujukan di dalam tabarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab fikih Al-Qur'anul Karim surat At-Tarik ayat 1 sampai dengan ayat 17 dengan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li waladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik warhamna anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu